Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, semakin sedikit bintang King Hai yang dimiliki Xiaoyan, maka semakin terang juga bintang King Hai itu. Jumlah sumber gas Xiaoyan juga terus menurun dengan sangat cepat seiring menyatunya bintang-bintang King Hai tersebut. Kecepatan penyatuan bintang King Hai sangatlah cepat kali ini. 8 miliar, 7 miliar, 6 miliar. Dan itu membuat sumber gas di tubuh Xiaoyan pun terus menurun secara drastis. Xiaoyan tidak dapat menghentikannya. Dia sudah mencoba banyak cara untuk bisa menghentikannya, namun tetap dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam sumber kilautan bintang King Hai-nya saat ini, Xiaoyan saat ini tidak merasakan bahaya apapun yang terjadi kepada tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah perubahan yang sangat besar. Penumpukan bintang King Hai-nya yang berada di lautan bintang Ki asalnya membuat Xiaoyan ini merasa keheranan. Sebelumnya, Permaisuri pernah berkata kepada Xiaoyan bahwa untuk bisa menerobos ke alam leluhur Fighting God, dia perlu menemukan bintang kelahirannya sendiri. Tetapi sebelumnya, Xiaoyan juga pernah melakukan itu dan dia tidak pernah menemukan bintang kelahirannya. Dia telah mencobanya berkali-kali. Saat itu bintang King Hai di lautan Ki asal milik Xiaoyan ini sangatlah banyak dan mungkin akan membutuhkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk bisa menemukannya. Namun sekarang bintang Ki asalnya ini semakin sedikit. Jika lebih sedikit bintang King Hai yang dia miliki, maka dia akan dengan mudah menemukan bintang kelahirannya sendiri. Jika terus seperti ini, aku pasti dapat menemukan bintang kelahiranku dalam waktu singkat, gumam dari Xiaoyan. Pada saat ini, fondasi sumber gasnya terus menyusut dan bintang King Hai-nya juga terus bergabung tanpa henti. Namun saat ini, Xiaoyan yang sedang berkonsentrasi menjalankan pelatihan di Menara Zinsei-nya, aura Suchang sudah mendekat lagi. Dan Heart Flame pun sudah kembali ke tubuh Xiaoyan. Tentu saja mereka telah mencoba yang terbaik kali ini. Karena mereka sendiri memiliki batasan dan mereka tidak punya banyak energi untuk terus mengendalikan tubuh Xiaoyan. Seiring bergabungnya bintang-bintang King Hai di tubuh Xiaoyan juga akhirnya membuat sumber gas di tubuh Xiaoyan ini menyisakan 3 miliar saja. Dan segera setelah itu, klon Dewa Asli, klon Yonghe, dan juga klon pemakan jiwa semuanya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Mereka semua mengambil tindakan untuk bisa menghentikan Suchang. Namun kekuatan tempur Suchang ini sudah meningkat pesat. Dan dia lalu mengangkat tangannya dan meninju ke arah klon Dewa Asli yang menghalanginya. Klon Dewa Asli pun lalu bergerak maju. Dia juga langsung meninjukan tinjunya ke arah Suchang. Kedua tinju itu langsung bertabrakan dengan sangat keras. Buar, kekuatan yang dahsyat pun meledak di lautan api ini. Dan seluruh gelombang api itu langsung tersapu oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Terlihat klon Dewa Asli ini terpental ke belakang oleh pukulan Suchang. Kelima jarinya juga langsung patah. Melihat itu Xiaoyan pun langsung terkejut. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Suchang sebelumnya tidaklah sekuat itu. Sementara itu, klon pemakan jiwa juga langsung mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelimuti tubuh Suchang. Namun tiba-tiba Suchang pun menghilang dan muncul di depan klon pemakan jiwa itu. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa dari klon pemakan jiwa. Tetapi dia tampaknya marah sekali saat ini. Dia segera meraih leher klon pemakan jiwa itu dan mematahkan leher dari klon pemakan jiwa. Untungnya klon Dewa Asli pulih dengan sangat cepat. Bersama dengan klon Yonghe, mereka bergegas menuju ke arah Suchang pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur Suchang jelas jauh lebih kuat dari mereka sekarang. Bahkan jika keduanya bergabung sekalipun, mereka akan tetap tidak akan bisa melawan Suchang kali ini. Mereka tidak bisa menunda waktu lebih lama lagi sekarang. Ketiga klon itu benar-benar tidak bisa menghentikan Suchang. Suchang terus melesat menuju ke arah Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat, dia jelas sangat ingin membunuh Xiaoyan.
Dengan kecepatannya, dia berhasil mendekati Xiaoyan dengan sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan yang sedang menutup matanya, tiba-tiba dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Su Chang. Dia tidak lagi merasa takut kali ini. Xiaoyan sudah tidak bisa menahan diri lagi kali ini. Memang benar, saat ini Xiaoyan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa melawan kekuatan Su Chang yang begitu luar biasa. Dia tidak tahu metode apa yang telah digunakan oleh Su Chang untuk bisa meningkatkan kekuatannya hingga mencapai tahap yang sangat mengerikan seperti itu. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa mengalahkan tinju dari klon dewa asli sebelumnya. 3 Heart Flame pun hanya bisa menghentikannya sebentar saja. Padahal saat ini adalah momen yang sangat penting bagi Xiaoyan. Ketika dia tidak bisa menjalankan pelatihan di Menara Zinsen Point-nya, sumber ki asal dan bintang King Hai-nya pun akan berhenti bergabung. Xiaoyan harus segera menggabungkan kembali bintang-bintang King Hai-nya. Jika tidak, maka dia akan berhenti di tahap itu. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Dia lalu melakukan metode pelatihannya sekaligus bertarung dengan Su Chang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu semua sekaligus? Melihat Su Chang yang terus mendekat, sebuah ide pun melintas di pikiran Xiaoyan. Xiaoyan teringat akan jepit rambut yang telah diberikan Ratu Kuil kuno kepadanya. Dan dalam sekejap, jepit rambut naga dan finik ini muncul di tangan Xiaoyan. Di mana sang ratu ketika itu mengatakan bahwa dia pernah menggunakan 2 kali kekuatan dari jepit rambut itu. Dan menyisakan 1 kali lagi untuk bisa digunakan oleh Xiaoyan. Dia terus melihat ke arah Su Chang yang mendekatinya. Tidak ada waktu lagi untuk Xiaoyan berpikir. Sialan, auranya hanyalah seseorang fighting god. Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukan itu semua? Gumam dari Su Chang yang berada di dalam armor dewa palsunya sambil mengkerutkan keningnya dan dia bisa merasakan aura Xiaoyan ini. Sebelumnya aku juga telah tertipu oleh auranya. Aku tidak pernah menyangka dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi sekarang auranya telah turun. Dia pasti berada di dalam batas kekuatannya. Aku tidak akan memberikannya kesempatan untuk bisa memulihkan dirinya. Sebelum itu aku harus membunuhnya. Saat ini aku juga telah menggunakan seluruh kekuatan dari armor dewa palsu milikku. Tidak peduli metode apa yang bisa digunakan oleh orang itu lagi, dia tidak akan pernah bisa bersaing denganku sekarang, gumam dari Su Chang lagi. Dia melihat ke arah Xiaoyan yang memilih untuk tidak menghindari serangannya. Saat ini dia benar-benar ingin sekali menghajar Xiaoyan habis-habisan lagi dan melampiaskan seluruh kekesalannya. Ketika Su Chang sudah bersiap untuk menyerang Xiaoyan, dengan segala kekuatan yang ia miliki saat ini, ada sebuah cahaya hitam yang menyelimuti tangannya. Lalu cahaya itu segera melesat ke arah Xiaoyan. Namun pada saat berikutnya, cahaya hitam itu diselimuti oleh petir-petir hitam dan juga ungu yang berkedip-kedip di tengah ledakan itu. Pada awalnya, Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun karena sebenarnya dia menunggu Su Chang berada cukup dekat dengannya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa jepit rambut berlapis naga dan juga pinik ini mengandung kekuatan supreme, tetapi Xiaoyan sendiri tidak mengetahui jenis kekuatan apa yang ada di dalam jepit rambut itu. Jika itu sebuah ledakan, maka otomatis Xiaoyan harus berada dekat dengan Su Chang agar Su Chang terkena ledakan itu. Dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan jepit rambut ini. Melihat Su Chang yang semakin dekat, cahaya hitam yang sebelumnya telah menyelimuti Xiaoyan berubah menjadi cahaya pedang yang tidak terhitung jumlahnya. Semua cahaya-cahaya pedang itu mengandung kekuatan immortality yang sangat kuat. Dan sudah bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan kapan saja. Dengan serangan ini, Su Chang pasti akan menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Su Chang lalu melambaikan tangannya dengan cahaya-cahaya pedang yang sebelumnya menyelimuti Xiaoyan dan langsung melesat ke arah Xiaoyan untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun tertegun. Dia segera mengangkat lengannya sedikit. Qi Heizan, teriak dari Su Chang. Dia cukup merasa percaya diri untuk bisa membunuh Xiaoyan dengan serangan ini. Xiaoyan yang bisa merasakan gelombang yang sangat kuat dari serangan Su Chang, jelas dia bisa merasakan kekuatan serangan Su Chang kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bisa berurusan dengan Su Chang. Dia harus segera melanjutkan metode pelatihannya lagi di Menara Zinsen.
Xiaoyan segera melemparkan jepit rambut berlapis naga dan finik itu. Namun di saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menyempitkan matanya dan melihat ke arah jepit rambut itu. Karena sampai saat ini, jepit rambut berlapis naga dan juga finik ini tidak menunjukkan fluktuasi energi apapun. Oh tidak, Nanfu, kamu memang telah memberikanku jepit rambut naga dan finik itu, tetapi kamu tidak memberitahuku cara menggunakannya, ucap dari Xiaoyan yang merasa kebingungan. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan dari jepit rambut itu? Xiaoyan pun terdiam menatapi kekuatan serangan Suchang yang akan mengenainya. Wajahnya menjadi lebih pucat karena dia ketakutan akan serangan itu. Hanya dalam beberapa saat setelah itu, Xiaoyan sudah mencoba beberapa metode, tetapi tidak ada respon dari jepit rambut berlapis naga dan juga finik itu. Sampai cahaya pedang dari Suchang pun melewati jepit rambut itu. Namun tetap tidak ada kekuatan yang keluar dari jepit rambut itu. Setelah melewati jepit rambut naga dan finik, cahaya pedang itu segera akan mencabik-cabik Xiaoyan. Di saat yang sama, pedang Bang Huang Quanzong Xiaoyan pun melesat ke arah depan dengan maksud menghalangi cahaya pedang itu menyerang tubuh Xiaoyan. Namun ternyata cahaya pedang itu tidak bertabrakan dengan pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan. Melainkan pedang-pedang itu melesat melewati pedang Bang Huang Quanzong. Cahaya-cahaya pedang itu melesat menuju tubuh Xiaoyan yang berada di belakang pedang Bang Huang Quanzong. Xiaoyan lalu menggertakkan giginya. Xiaoyan merasa tetap percaya kepada sang ratu. Sang ratu tidak mungkin untuk menipunya. Seharusnya pasti ada cara untuk menggunakan jepit rambut itu. Namun setelah beberapa kali dia mencobanya, semuanya telah sia-sia. Saat cahaya pedang itu menyapu ke arahnya, Xiaoyan memikirkan bagaimana cara untuk bisa menghindari cahaya pedang itu. Jika dia tidak bisa menghindarinya, maka dia harus mampu menahan cahaya-cahaya pedang itu. Sepertinya aku tidak akan mampu untuk menahan serangan itu dengan kondisiku saat ini, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Dia telah berhenti mencoba segala cara. Tubuhnya kali ini tidak bisa bergerak. Meskipun dia sudah melemparkan jepit rambut naga dan finik ke arah energi pedang itu sebelumnya, namun tetap saja itu tidak terjadi apapun. Yang Mulia Ratu, apakah kamu sebenarnya telah salah menghitung dan menggunakan semua kekuatan dari jepit rambut itu sebelumnya? Xiaoyan pun tersenyum pahit, merasa dia sangatlah tidak nyaman sekarang. Jika benar jepit rambut berlapis naga dan finik ini tidak berpengaruh, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan menara Jinsennya saja. Sesaat setelah itu, tiba-tiba dia melihat ke arah jepit rambut itu yang terbang menuju energi pedang yang akan menyerang Xiaoyan. Kemudian dia mendengar sebuah energi pedang yang beradu dengan jepit rambut berlapis naga dan finik itu. Energi pedang itu langsung menghancurkannya. Melihat adegan itu, Xiaoyan pun kembali merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa di hatinya. Mengapa benda itu, benda yang diberikan oleh Supreme kepada sang ratu bisa hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan saja seperti itu? Seharusnya itu adalah harta yang sangat berharga bagi sang ratu. Tetapi sekarang benda itu telah hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Supreme, mungkinkah itu adalah benda yang kamu beli di warung kelontongan pinggir jalan? Ucap dari Xiaoyan dengan santai. Sepertinya kamu sudah kehabisan semua keberuntunganmu kali ini. Tetapi sungguh sangat sulit dipercaya. Kamu bisa membuat kami membayar harga yang sangat mahal. Identitasmu sepertinya sangatlah istimewa. Namun kamu pastinya bukan berasal dari tempat sampah seperti alam Suanyin ini, bukan? Tetapi tidak peduli dari mana kamu berasal, kamu hanya akan mati di tanganku dan aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping, ucap dari Suchang. Jelas Suchang sangatlah percaya diri dengan serangannya kali ini. Dia yakin dia bisa membunuh Xiaoyan dengan serangan ini. Energi pedang itu terus melesat ke arah Xiaoyan. Tepat ketika energi pedang itu mendekati Xiaoyan, energi pedang itu tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Ada sebuah energi lain yang bertabrakan dengan energi pedang itu. Dan kemudian sebuah suara pun terdengar di telinga Xiaoyan. Buar. Hei bocah, ini semua aku persiapkan untuk wanitaku. Namun aku tidak menyangka ternyata jepit rambut ini telah diberikannya kepadamu. Saat kata-kata itu perlahan keluar, sebuah bayangan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dia menggunakan jubah kekaisaran yang sangat agung.
dan dengan punggung yang berhadapan dengan Xiaoyan. Dia memancarkan aura yang tidak tertandingi. Aura yang sangat luar biasa, gumam dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat sosok berjubah kekaisaran yang muncul di depannya dan matanya sedikit menyempit. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok itu. Dan sosok berjubah kekaisaran ini adalah jiwa Supreme. Namun Xiaoyan sendiri telah melihat Supreme di periode waktu yang berbeda, di mana pakaian serta aura yang mereka pancarkan jelas berbeda. Misalnya kali ini, Supreme saat ini memancarkan aura yang lebih kuat lagi dan seperti mewakili kekuatan dari seluruh dunia. Dapat dilihat secara sekilas bahwa jiwa Supreme ini seharusnya menjadi yang paling kuat di antara kenangan-kenangan Xiaoyan yang pernah dilihatnya. Dan itu terpancar dari gerak tubuhnya serta kondisi pikirannya yang begitu tenang menghadapi situasinya saat ini. Xiaoyan lalu menangkupkan tinjunya. Dia pasti mendengar apa yang digumamkan oleh Supreme. Sepertinya juga Xiaoyan tidak takut kepadanya. Sebaliknya, dia malah langsung melesat mundur dan duduk bersila untuk melakukan pelatihannya di Menara Zinsen lagi. Ganteng, aku serahkan sisanya kepadamu, ucap dari Xiaoyan kepada Supreme. Dia pun lalu duduk bersila dan memasuki kembali Menara Zinsennya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan juga yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Gue selalu ucapin terima kasih banyak juga ya buat kalian selama ini. Selama 3 tahun ini mungkin yang setia menemani gue dan mendengarkan alur cerita yang gue bawain. Sebelumnya terima kasih banyak juga buat kalian dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum, sampai jumpa, dadah.